Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Yang terakhir kali gua review adalah di saat Cheon Hae-sun dan kakaknya yang diambang kematian diselamatkan oleh seorang mami bernama Kiril yang berjanji untuk membuat Cheon Hae-sun menjadi kuat agar tak bergantung kepada kakaknya. Entah gua juga kagak tahu siapa Kiril ini. Mungkin di chapter kali ini kita akan tahu siapa dia beserta maksud dan tujuannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal kakaknya, dia dah selamat dan minggir jauh-jauh dah nasib buruk. Lalu, pelatihan seperti apakah yang akan diajarkan Kiril kepada Cheon Hae-sun? And enjoy. Cerita dilanjutkan di sebuah ruangan. Nampak Cheon Hae-sun merasa terganggu dan kebingungan, lalu berkata menanyakan apa yang akan dilakukan Kiril kepadanya. Cheon Hae-sun menyebut Kiril dengan sebutan Kiril Nim, yang berarti penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang lebih tua, lebih berpengalaman, atau memiliki posisi yang lebih tinggi. Kiril memegang sesuatu. Nampak terlihat seperti kaki, dirinya dengan serius melihat mendetil apa yang sedang dipegangnya, dan berkata bahwa tidak usah memanggil dirinya dengan sebutan Nim. Sebut saja namanya, yaitu Kiril seperti biasa. Cheon Hae-sun berkata, kalau begitu Kiril, biarkan aku bertanya sesuatu. Kiril yang sibuk memegang sesuatu yang dipegangnya menjawab, apa? Ternyata Cheon Hae-sun yang merasa terganggu itu dikarenakan Kiril memegang dan melihat kakinya sehingga membuat Cheon Hae-sun terbalik. Ada-ada saja. Dengan wajah ketakutan dan berharap diselamatkan, Cheon Hae-sun berkata, apa kau yakin aku bisa berhasil? Dengan tetap memegang kakinya dan mengeluarkan aura mengarah ke Cheon Hae-sun yang membentuk dagger atau pedang pendek, dirinya berkata, hah? Apa yang kau katakan? Ruangan yang dipakai mereka ternyata adalah ruangan Cheon Hae-sun. Lebih tepatnya adalah di kamar Cheon Hae-sun sendiri, yaitu di rumahnya. Tiba-tiba Kiril tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari mulut Cheon Hae-sun yang membuat perutnya kesakitan menahan tawa. Sementara itu, Cheon Hae-sun yang tersipu malu mendengar Kiril tertawa terbahak-bahak, dirinya berkata, jangan tertawa, aku serius, aku pikir aku akan dibuat mati. Kiril yang masih tertawa, dirinya berkata, baiklah, aku akan berhenti. Dengan mengucek matanya, Kiril berkata, apa aku belum menjelaskannya? Aku mana mungkin akan membunuhmu. Bahkan aku tak ingin melakukannya. Dengan memberikan sebuah benda, yaitu benda bulat beraura gelap, Kiril berkata bahwa dirinya merasa ingin menanamkan benda tersebut ke dalam tubuh Cheon Hae-sun. Benda tersebut bernama Black Adder. Mendengar penjelasan dari Kiril, Cheon Hae-sun kebingungan dan menanyakan kembali dengan berkata, Black apa? Melihat wajah Cheon Hae-sun yang kebingungan, Kiril dengan spontan berkata, Black Nick Aether. Apa kau belum tahu? Dengan menggerakkan tangannya, Kiril menjelaskan lebih detail maksud dari benda Black Adder, termasuk maksud dan tujuannya. Kiril berkata, kalau begitu, apa kau sudah dengar tentang Poisoner? Cheon Hae-sun menjawab, Poisoner? Oh ya, aku sudah dengar tentang mereka. Cheon Hae-sun beranggapan bahwa Poisoner cukup terkenal karena di masa lalu mereka adalah salah satu dari kelas terbaik. Tetapi setelah insiden itu, mereka perlahan-lahan mulai menghilang dari hadapan publik. Dan sekarang mereka dibenci oleh orang-orang. Entah apa yang mengakibatkan mereka yang menyandang kelas Poisoner menjadi dibenci oleh semua orang. Apakah karena sebuah insiden tersebut? Entahlah, gue juga kagak tahu. Cheon Hae-sun berkata bahwa mereka yang menyandang kelas Poisoner adalah pengkhianat umat manusia. Kiril hanya terdiam tersenyum mendengarkan pendapat dari Cheon Hae-sun. Lalu Cheon Hae-sun dengan terkejut kembali berkata bahwa apakah Kiril juga merupakan salah satu dari mereka? Dengan tersenyum dan menutup mata, Kiril berkata, ya, benar, aku adalah salah satu dari Poisoner yang terkenal jahat dan kejam itu. Dan kurasa begitulah mereka memanggil kami dulu. Cheon Hae-sun yang merasa bersalah dengan menggerakkan tangannya, dirinya berkata, maaf, aku tak bermaksud begitu, maafkan aku. Kiril menjawab dengan berkata, sudah, tak usah dipermasalahkan. Lagi pula, kau tidak salah. Dengan menghembuskan napas dan melirik ke samping, Kiril kembali berkata bahwa sepertinya Cheon Hae-sun tak takut dengan berita tersebut. Lalu Kiril bertanya, apa kau tak takut denganku? Dengan memperlihatkan kakak
kakaknya yang sedang tertidur, yaitu Songhwa, Cheon Hae-sun berkata, itu karena kau sudah menyelamatkan kami. Nampak kakaknya Cheon Hae-sun, yaitu Songhwa, sedang tertidur pulas. Wah, dah lama bet ya lihat mukanya. Cheon Hae-sun kembali berkata bahwa dirinya mengira dari awal kalau Kiril itu bukanlah hunter biasa. Dengan memasang wajah ketakutan dan penasaran, Cheon Hae-sun berkata, aku merasa ada yang tidak biasa darimu. Tidak. Aku tak bermaksud memikirkan yang aneh-aneh. Aku sebenarnya hanya sedang senang saja. Dengan tersenyum bangga, Kiril berkata, seperti yang kau katakan, Poisoner itu tidak biasa. Mungkin kata spesial yang lebih cocok daripada tidak biasa. Kiril menggambarkan imajinasinya seperti ini, bahwa kata-kata yang diucapkannya merujuk ke arahnya. Ada-ada aja. By the way, artnya kayak detektif Conan ya? Atau bukan? Dan sepertinya Cheon Hae-sun juga berpikiran sama seperti Kiril. Meskipun dirinya hanya terdiam dan terlihat kebingungan. Dengan mengambil dan memegang kacamatanya, Kiril berkata hal yang luar biasa dari kapan waktu awakening mereka. Cheon Hae-sun dengan spontan menjawab, dari mana kau dapat itu? Kiril menjawab, kau tak perlu tahu. Lawak juga. Kiril menjelaskan bahwa rata-rata kematian seorang hunter biasa saat awakening adalah 1%, dan sangat jarang ada yang mati saat awakening. Di sisi lain, yaitu kelas Poisoner, kebanyakan dari mereka mati saat awakening. Jika ditanya soal penyebabnya apa, penyebabnya sama, yaitu Poisoner menjalani hidup mereka dengan racun di seluruh tubuh mereka, dan racun tersebut semakin lama akan semakin mematikan. Jadi maksudnya adalah jika saat racun itu semakin sangat kuat dan tak bisa ditahan lagi oleh seseorang, maka boom, kekuatan itu akan memakan pemiliknya sehingga menjadi bumerang bagi yang ingin menjadi poisoner. Cheon Hae-sun yang mendengar penjelasan dari Kiril, dirinya memegang dagunya dan berkata, tunggu sebentar, itu terdengar seperti aku. Dengan mengangkat tangannya, Kiril langsung tertawa mendengar pendapat dari Cheon Hae-sun yang menyadari bahwa dirinya juga berdemikian. Dan Kiril berkata, oh benar, kamu cepat tanggap. Cheon Hae-sun kembali beranggapan bahwa apakah dirinya juga termasuk. Kiril dengan tiba-tiba berkata bahwa semua rasa sakit yang selama ini Cheon Hae-sun lalui itu adalah bagian dari gejala awakening. Dengan muka penasaran dan terkejut kaget, Cheon Hae-sun hanya terdiam melongo melihat Kiril. Kiril berteriak melanjutkan perkataannya dan berkata, selamat karena telah menjadi poisoner. Tampan, cool, kamu yang terbaik Cheon Hae-sun. Lalu Cheon Hae-sun berkata di dalam hatinya bahwa selama ini dia adalah seorang poisoner. Kiril keluar dari rumah Cheon Hae-sun melalui pintu rumahnya. Dengan muka yang dipenuhi penasaran, Cheon Hae-sun mengejar Kiril dan berkata, tunggu, apa maksudmu? Dengan tersenyum bahagia, Kiril menjawab, diam, jangan bicara lagi, aku masih punya banyak hal untuk dijelaskan, jadi ayo kita keluar. Kiril menendang pintunya lalu keluar dari rumah Cheon Hae-sun dengan bangga. Cheon Hae-sun berkata bahwa jangan menendang pintunya. Mereka berdua berada di rooftop di atas gedung apartemen Cheon Hae-sun. Gua kira mereka tadi berada di rumah Cheon Hae-sun yang seperti rumah pada umumnya, ternyata rumahnya di apartemen. Dengan menghadap ke arah samping gedung, Kiril berkata, kau ingat aku mengatakan kalau poisoner hidup dengan racun di dalam tubuhnya kan? Cheon Hae-sun hanya bingung terdiam berdiri melihat Kiril. Kiril yang tak mendengar respon dari Cheon Hae-sun berdiri dengan memegang pinggangnya dan kembali berucap, dirinya berkata, kalau begitu aku ada kuis. Nah, bagaimana kita bisa hidup dengan racun yang ada di dalam tubuh kita? Jawabannya sederhana, kita tinggal mengonsumsi racun tersebut setiap waktu. Dengan tersenyum dan melirik Cheon Hae-sun, Kiril mengeluarkan suntikan yang berisi cairan racun dan berkata, permisi sebentar. Setelah itu, dengan cepat, Kiril melemparkan suntikan racun tersebut tepat ke arah dada Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun yang menerima tindakan tiba-tiba tersebut kaget dan terkejut karena suntikannya langsung menancap ke kulit daging di dadanya. Di saat suntikan cairan racun itu menancap, Kiril berkata bahwa poisoner mempunyai kekuatan healing yang lebih besar dari siapapun. Bahkan saat sedang tidur ataupun makan, saat kita berbicara seperti ini juga, healing power milik kita akan terus aktif. Tetapi perlu diingat, seorang poisoner tidak bisa menghilangkan semua racun. Seorang poisoner hanya bisa
memurnikannya. Suntikan yang menancap ke dada Cheon Haesun tiba-tiba dengan sendirinya langsung mendorong cairan tersebut yang ada di dalamnya masuk ke dalam tubuh Cheon Haesun. Kiril melanjutkan ucapannya dengan berkata, dan racun yang dimurnikannya itu adalah sumber energi untuk Black Adder, sebuah benda berbentuk bulatan yang dipenuhi dengan aura gelap berwarna pekat. Dengan memegang suntikan yang menancap ke dadanya, Cheon Haesun kebingungan dan memikirkan yang aneh-aneh lalu berkata, apa kau yakin ini aman? Kiril langsung menjawab dengan lantang dan berkata, tentu saja aman. Dengan menutup mata dan tertawa konyol, Kiril berkata bahwa suntikan beserta isinya adalah hadiah yang diberikan Kiril untuk Cheon Haesun karena telah resmi menjadi muridnya. Dan hadiah kedua yang diterimanya saat ini mungkin akan membunuhnya. Lalu memikirkan apa yang sebaiknya Cheon Haesun butuhkan. Dengan postur tegap dan menggerakkan badannya, Kiril berkata, pergerakan yang lincah adalah pergerakan yang paling bagus kan? Aku akan menunjukkan kepadamu kemandirian yang paling dasar dan aku juga meletakkan sedikit kekuatanku di dalamnya. Seperti inilah bayangan Kiril akan dirinya yang akan menjadi sosok guru Cheon Haesun. Dengan postur seperti itu, Kiril berkata, sekarang sebagai instruktur, aku akan memberikan contoh kepadamu. Pertama-tama, tegapkan badan dan kakimu. Di saat akan melanjutkan pengajarannya, Cheon Haesun dengan wajah penuh pertanyaan dan mengangkat tangannya, dirinya berkata bahwa Cheon Haesun ada pertanyaan untuk Kiril. Kiril dengan postur seperti itu menjawab, apa itu muridku? Dengan wajah serius dan menatap Kiril, Cheon Haesun berkata, bukankah kau bilang sebelumnya kalau Poison Rain itu skill satu-satunya? Kiril dengan berpostur yang sama terdiam kebingungan, begitupun Cheon Haesun dengan muka penuh pertanyaan. Bagus betul ya artinya. Mendengar perkataan dari Cheon Haesun, seketika Kiril melompat pergi menjauhi Cheon Haesun. Cheon Haesun yang melihat Kiril pergi tanpa alasan, dirinya kaget dan berkata di dalam hatinya, apa dia kabur? Dia memang hebat dan skillnya juga hebat. Tetapi kenapa orang seperti dirinya mudah terbawa perasaan atau baper? Kiril melompat menjauhi gedung apartemen Cheon Haesun dengan ekspresi datar dan terbawa perasaan akan perkataan Cheon Haesun yang katanya kalau Kiril hanya bisa memakai skill Poison Rain, padahal dirinya bisa memakai skill yang lain. Aduh, mami. Kiril melompat ke sana kemari selama 1 jam lebih. Sementara itu, Cheon Haesun yang ditinggalkan oleh Kiril, dirinya berdiri dan melihat Kiril lalu berkata kapan dia kembali. Dengan memegang leher dan melihat ke bawah serta menghela napas, Cheon Haesun berkata bahwa dirinya tak mungkin melakukan hal yang sama seperti yang sedang dilakukan Kiril. Setelah itu, Cheon Haesun berkata frontal. Dirinya berkata, apa dia pikir aku sama kuatnya dengannya? Di saat Cheon Haesun mengucapkan keresahannya, Kiril tiba-tiba datang dengan berucap, apa kau sudah putus asa? Bukankah memalukan untuk menyerah sebelum mencoba? Siapa yang tahu kalau kau bisa melakukannya atau tidak? Cheon Haesun yang mendengar Kiril tiba-tiba berucap, dirinya terdiam mendengarkan Kiril lalu berkata dengan wajah murung bahwa Kiril itu tidak tahu apa-apa. Kiril yang mendengar jawaban Cheon Haesun berdiri melihat Cheon Haesun dan berkata, apa? Cheon Haesun melanjutkan pembicaraannya. Dirinya berkata, kau tidak tahu karena kau sudah kuat. Monster, dan banyak lagi. Setelah berbicara seperti itu, Cheon Haesun tersenyum sinis, melihat ke bawah dan melanjut perkataan dengan berkata, kau kira sudah berapa banyak aku menerima semua ejekan seperti itu seumur hidupku? Kiril yang mendengar penjelasan dari Cheon Haesun terduduk terdiam melihat ke samping. Cheon Haesun melanjutkan perkataannya lagi dengan menyilangkan tangannya dan melihat ke atas. Dirinya berkata, ini mungkin terdengar seperti alasan, tapi aku takut. Kiril yang masih mendengarkan Cheon Haesun, dirinya tetap terdiam, duduk melihat ke samping, lalu berdiri dan berjalan tersenyum menuju yang dilihatnya dengan berkata, ternyata benar, aku salah. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, gaya mengajar seperti ini tidak cocok untuk dirimu, dan aku harusnya lebih memikirkan ini terlebih dahulu. Cheon Haesun hanya terdiam melihat Kiril berjalan, lalu Kiril memalingkan kepalanya dan tersenyum ke arah Kiril dengan berkata, hei bocah, mulai sekarang mungkin latihannya akan semakin berat. Cheon Haesun yang mendengarnya terkejut dan melongo melihat ke arah Kiril. Setelah itu, Kiril menarik baju di bagian belakang Cheon Haesun dan berkata, yang terpenting adalah merasakannya terlebih dahulu. Kiril yang secara tiba-tiba menarik bajunya, Cheon Haesun menjadi kaget dan bertanya-tanya kepada Kiril apa yang akan dilakukannya. Dengan wajah serius, Kiril berkata, rasakan semua energimu yang ada di telapak kakimu dan bayangkan seolah-olah energi tersebut meledak keluar di daerah kakimu. Dengan ekspresi ketakutan dan kebingungan, Cheon Haesun berkata, Kiril, ini seperti agak berbahaya
buaya, Kiril menarik baju Cheon Haesun ternyata untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Dan mungkin karena inilah Kiril berkata bahwa metode latihannya akan semakin berat. Kiril duduk di pembatas gedung, sedangkan Cheon Haesun bersiap-siap untuk dijatuhkan. Dengan memegang Cheon Haesun, Kiril melihat ke depan dan berkata bahwa langitnya sangat indah. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, Kiril melepaskan pegangan tangannya dan Cheon Haesun terjatuh ke bawah. Di saat dijatuhkan, Cheon Haesun berkata di dalam hatinya dengan wajah pasrahnya bahwa apa-apaan maksud dirinya. Dan yang benar saja, Kiril benar-benar menjatuhkan dirinya. Tepat setelah dijatuhkan, Kiril berkata cuaca yang cerah untuk terlahir kembali. Dengan tersenyum dan menutup matanya, Kiril berkata, semoga beruntung bocah, kalau kau gagal, kau akan mati. Cheon Haesun berkeringat dingin dan menganga ke arah Kiril. Dirinya beranggapan bahwa sudah jelas dirinya akan mati. Dasar wanita gila. Cheon Haesun terjatuh panik dan heboh berteriak ketakutan. Sedangkan dari atas, Kiril berteriak dengan berkata, letakkan kakimu di dinding gedung, dan melompatlah ke bangunan di sampingnya. Mendengar perkataan dari Kiril, Cheon Haesun berkata di dalam hatinya dengan panik bahwa, apa? Bangunan di sampingnya? Itu lebih sulit dari kedengarannya. Tapi, aku akan mati kalau aku jatuh seperti ini. Setidaknya, aku harus mencobanya. Nampak kaki Cheon Haesun mengeluarkan auranya, dan Cheon Haesun kembali berkata di dalam hatinya, fokuskan energiku dan kumpulkan di telapak kaki. Cheon Haesun memasang wajah dengan sangat fokus sehingga urat di kepalanya terlihat. Cheon Haesun menutup matanya dan mengeraskan giginya lalu berkata di dalam hatinya, fokus, fokus, fokus. Di saat memfokuskan dirinya, seketika itu pula Cheon Haesun memikirkan traumanya di saat semua orang-orang mengejek dirinya dengan berkata, bodoh, jelek, monster, kalau jadi kau, mungkin aku sudah bunuh diri, pecundang. Setelah terpikirkan traumanya, Cheon Haesun dengan kesal menempelkan telapak kakinya di dinding gedung dan terlihat auranya keluar dengan deras dan berkata lagi di dalam hatinya bahwa aku juga tak ingin menjadi seperti ini. Menyerah sebelum mencoba itu tidak masuk akal. Setelah menempelkannya, Cheon Haesun menekuk kakinya ke dinding gedung untuk bersiap-siap melompat dari gedung tersebut. Setelah selesai, Cheon Haesun melompat dengan kedua kakinya yang ditempelkan di gedung dengan aura miliknya yang meledak keluar. Cheon Haesun berekspresi kesal dan berteriak dengan berkata, memangnya kau tahu apa? Setelah berhasil melakukannya, Cheon Haesun mengeluarkan air mata dan dirinya tidak tahu lagi harus apa selain terjatuh ke bawah dan beranggapan jika terjatuh bagaimanakah caranya agar dirinya bisa mendarat dengan cepat melewati Cheon Haesun yang terkejut dan mengeluarkan air mata. Kiril berkata, kerja bagus bocah. Kiril tersenyum bangga dan bahagia. Dirinya berada di depan Cheon Haesun lalu menjulurkan tangannya dan berkata, meskipun kau merengek mengatakan semuanya mustahil, tetapi setelah mencobanya ini mudah bukan? Kiril mendekap Cheon Haesun lalu berkata, lihat, tidak mustahil kalau kau sudah siap mati untuk hal tersebut. Cheon Haesun yang mendengarkan Kiril menyemangati dirinya menangis mengeluarkan air mata dan terharu bahagia. Itulah chapter keempat dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Haesun mempelajari pelatihan dasar dari Kiril sebagai gurunya, dan ternyata dirinya selama ini dihantui oleh rasa takut dan traumanya pada tubuhnya. Lalu bagaimanakah pelatihan selanjutnya yang akan dilalui oleh Cheon Haesun untuk menjadi hunter terkuat di dunia? Next di video selanjutnya gua akan bahas lagi. Kamsahamnida.